Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najafah, kelas MJ 604, izin mempresentasikan hasil makalah dengan judul Apakah strategi niche market lebih layak bagi UMKM dibandingkan pasar umum? Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2003, terdapat lebih dari 64 juta UMKM yang menyumbang sekitar 61% terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Namun tantangan yang dihadapi UMKM sangat besar, terutama dalam bersaing di pasar yang luas dan sangat kompetitif. Oleh karena itu muncul pertanyaan penting, apakah strategi niche market pasar ceruk lebih layak dari UMKM dibandingkan pasar umum? Yang kedua, 1.2 rumusan masalah. Apa itu strategi niche market? Apa kelebihan dan kekurangan strategi niche market bagi UMKM? Apakah strategi ini lebih layak dibandingkan pasar umum dalam konteks UMKM? 1.3 Tujuan penulisan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep niche market dan pasar umum, menganalisis kesesuaian strategi niche market bagi UMKM, menyajikan data dan studi kasus yang mendukung argumen. Bab 2 Kajian teori dan data. 2.1 Definisi strategi niche market. Strategi niche market adalah pendekatan pemasaran yang menargetkan segmen pasar yang spesifik dan terbatas dengan kebutuhan khusus yang tidak dilayani secara optimal dan pasar umum. 2.2 Keunggulan strategi niche market. Fokus lebih tajam, UMKM dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien. Loyalitas konsumen tinggi, pasar yang sempit cenderung memiliki keterikatan emosional dan loyal terhadap merek. Persaingan lebih rendah, pasar ceruk seringkali tidak dilirik oleh perusahaan besar. Nilai tambah dan harga premium, produk atau layanan yang unik dapat dijual dengan margin lebih tinggi. 2.3 Kelemahan strategi niche market. Ukuran pasar terbatas, potensi pertumbuhan bisa lebih lambat. Ketergantungan tinggi, terlalu bergantung pada satu jenis pelanggan atau tren. Mudah ditiru, jika ceruk pasar terbukti menguntungkan, perusahaan besar bisa masuk dengan mudah. 2.4 Data dan studi kasus. Data Kemenkop UKM 2023, 70% UMKM digital yang fokus pada ceruk pasar menunjukkan peningkatan omset 20-30% dibandingkan UMKM yang menyasar pasar umum. Contoh UMKM sukses, Oberry Kitchen, catering harian, sukses menjangkau pekerja kantoran dengan layanan makanan sehat, menunjukkan pentingnya fokus segmen. Mahavisual, produk custom printing, menargetkan pasar komunitas dan brand lokal, memperoleh margin tinggi. Dan 3.1 Mengapa niche market lebih relevan untuk UMKM? UMKM memiliki keterbatasan dalam hal modal, distribusi, dan promosi. Strategi pasar umum membutuhkan biaya tinggi untuk menjangkau pasar massal, sehingga lebih cocok bagi perusahaan besar. Dengan strategi niche market, UMKM dapat menyesuaikan produk dengan lebih baik, membangun komunitas pelanggan, dan menonjol di pasar. 3.2 Dampak loyalitas konsumen. Menurut survei Nielsen 2022, konsumen niche memiliki loyalitas 2 kali lebih tinggi terhadap merek lokal dibandingkan konsumen umum. Ini mengandung keberlangsungan usaha jangka panjang dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan. 3.3 Digitalisasi memperkuat niche market. Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace mempermudah UMKM menjangkau komunitas spesifik. Algoritma media sosial bahkan mendukung pendekatan niche dengan menampilkan konten yang sesuai minat pengguna. Bab terakhir, kesimpulan dan saran. 4.1 Kesimpulan. Strategi niche market lebih layak bagi UMKM karena memberikan fokus yang lebih tajam, loyalitas konsumen yang tinggi, dan efisiensi sumber daya. Meskipun memiliki keterbatasan dari segi skala, potensi pertumbuhan organik dan kestabilan jangka panjang jauh lebih realistis dibanding menyasar pasar umum. 4.2 Saran. UMKM disarankan untuk melakukan riset pasar secara mendalam untuk menemukan ceruk yang tepat. Pemerintah dan lembaga pendukung perlu memberi pelatihan tentang strategi niche market. Digitalisasi perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan komunitas konsumen yang loyal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.